Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mudah-mudahan semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Bu Nur. Selamat berjumpa. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Luar biasa. Bagaimana Bunda Lucy? Semangat? Alhamdulillah, tetap semangat, Bu Nur. Tetap semangat. Oke. Nah, mari bunda-bunda semua kita refleksi sebentar untuk yang sudah kita pelajari dulu yang kemarin untuk program sekolah penggerak. Apa pemahaman bunda-bunda tentang sekolah penggerak? Silahkan. Bunda Asma? Ya, terima kasih Bunda. Sekolah penggerak merupakan sekolah yang akan menjadikan katalis ya perubahan yang akan menggerakkan segala perubahan-perubahan baik di dalam lembaganya dan di lembaga lain sekitar sekolah tersebut. Jadi ada transformasi ke pendidikan paradigma baru. Begitu Bunda. Ya. Terima kasih Bunda Asma. Mungkin pendapat dari Bunda Lucy bisa menambahkan. Baik, Bu Nur. Sekolah penggerak di sini adalah merupakan program baru yang harus kita capai dalam lembaga kita yang sudah mengikuti tes ya kemarin ya untuk mengikuti tes sekolah penggerak, dan ini untuk menuju perubahan ke depan. Jadi harapannya materi-materi yang sudah kita terima ini dalam pelatihan ini nanti bisa diterapkan, diimplementasikan di lembaga kita yang pada saat ini juga mengikuti pelatihan. Jadi kita bareng-bareng ya untuk menuju ke perubahan ke depan. Iya. Terima kasih Bunda semuanya. Mari kita bersaksi untuk pemahamannya tentang program sekolah penggerak sudah bersama-sama kita kerucutkan. Izin share materi ya, karena pada siang hari ini saya akan kita semua akan bahas tentang definisi profil pelajar Pancasila. Izin share. Iya, Bunda. Ya. Kelihatan? Sudah kelihatan? Belum. Belum. Kelihatan, Bu? Belum. Bentar, coba. Ya, Bun. Ya. Sudah kelihatan? Belum. Kelihatan? Ya, proses. Ya, proses. Terima kasih. Oke, ya. Baik, kita mau berbicara untuk definisi profil pelajar Pancasila. Kalau tadi sudah program sekolah penggerak itu apa, tujuannya sudah kita bahas bersama. Selanjutnya, definisi profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Berapa dimensinya? Ini terdiri 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Tentu bunda-bunda semua nanti di dalam pemahaman definisi profil pelajar Pancasila harus berpikir bahwa yang kita hadapi nanti adalah anak didik PAUD, ya. Terus yang pertama dimensinya adalah 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak.
Bagaimana dimensi pertama ini, bahwa pelajar Indonesia mempunyai menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Tentu implementasinya nanti di lapangan, Bunda semua, karena yang dihadapi anak-anak adalah menyederhanakan konsep ini ke pemahaman anak yang sesuai dengan karakteristiknya. Bagaimana akhlak yang mulia, bagaimana beragam, bagaimana akhlak yang baik, bagaimana untuk akhlak yang baik kepada diri sendiri dan sesama dan sebagainya. Ya. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah berkebinekaan global. Ya. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang ekstensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Nah, pelajar Indonesia ini memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Nah, untuk mencapai keberagaman, kebinekaan global, pelajar ini harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Hal ini ya tentang kebinekaan global nanti kita refleksikan nanti untuk pemahaman anak-anak. Coba bunda-bunda semua, bagaimana mengaplikasi atau memahami tentang perbinekaan global pelajar Indonesia ini. Coba silakan Bunda Asma. Baik, Bunda. Kebinekaan global di sini adalah mengakui adanya keberagaman, ya. Jadi berbeda-beda, tetapi diakui dari peserta didik satu dengan yang lain punya keragaman yang berbeda. Misalnya dari ras atau suku kalau kita berbicara se-Indonesia, ya. Jadi ada keragaman di sana. Kemudian kalau kita sekupkan lebih kecil lagi yang kebinekaan global, yang misalnya suku adat Jawa, di sana pun dari Jawa sendiri pun sudah ada bermacam-macam budaya di dalamnya. Nah, di sini identitas diri dari anak itu di masing-masing dengan latar belakang budaya yang berbeda ini yang diakui. Begitu, Bunda. Terima kasih. Kalau kita merefleksikan apa yang sudah di lembaga-lembaga kita, coba kita melihatkan apakah di dalam global, keperbedaan global ini sudah dilakukan di sebelum sekolah penggerak. Sudah ada contoh-contohnya? Sudah ada ya? Ya, sudah terlaksana, Bu Nur. Lebih dikuatkan nantinya. Salah satu contohnya ketika pelaksanaan untuk 17 Agustus begitu dulu sebelum masa pandemi, anak-anak memakai keberagaman pakaian budaya sehingga cerminan dari itu kan ada ya. Dan sebagainya, karnaval. Oke, untuk selanjutnya 3, mandiri ya. Di dalam pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan yang merefleksikan proses dan hasil pengalaman. Untuk itu pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Ini yang ketiga. Untuk yang keempat, bergotong royong. Nah, pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha memiliki kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberikan manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Hal ini harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong. Ini adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, berbagi dengan sesama. Nah, implementasi di lapangan mungkin ini bisa bunda-bunda lihat di dalam melakukan kolaborasi, terutama di dalam memiliki kepedulian yang tinggi. Tentu di dalam kegiatan nantinya juga ada settingan untuk bermainnya, ya, bermain, berbagi dengan sesama dan sebagainya. Untuk selanjutnya
bernalar kritis. Ya, ini bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis, berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat, berkontribusi, memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Nah, untuk bernalar kritis ini, pelajar Indonesia perlu memperoleh proses informasi serta gagasan dengan baik. Nah, yang lalu menganalisis, mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikirannya dan proses berpikir. Nah, kita yang perlu menyadari ini, Bunda semuanya, bahwa seorang anak ini harus diajarkan untuk berpikir kritis, menghidupkan akalnya. Dan guru ada merangsang daya pikir anak, sehingga anak ini dapat mengembangkan pengetahuan sendiri di bawah bimbingan guru. Ini yang nanti menjadi roh juga bahwa dengan adanya Sekolah Penggerak Merdeka Belajar ini harus betul-betul dipahamkan. Sedangkan kreativitas anak ini adalah kemampuan untuk menghasilkan pemikiran yang asli, tidak biasa dan sangat fleksibel dalam merespon dan mengembangkan pemikirannya dan aktivitasnya. Ciri-cirinya imajinatif, explore, banyak mengajukan pertanyaan, rasa ingin tahunya, ada eksperimennya. Ini nanti harus disadari kita sebagai guru nanti adalah pertanyaan pematik yang ini yang harus nanti bisa menumbuhkan penalaran kritis di anak-anak ini. Untuk selanjutnya kreatifnya ini termasuk pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan dan karya nyata secara proaktif dan independen dan menanamkan cara-cara lain dan berbeda untuk berinovasi. Nah, pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya tindakannya yang original, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif, solusi permasalahan, dan sebagainya. Ini masih berkaitan dengan yang 5 tadi, yaitu bernalar kritis. Ya, ada kaitannya. Ya, semuanya memang ada kaitan dari 1 sampai 6 ini, tetapi di dalam kreativitas gagasan ini kita harus mengondisikan anak-anak untuk memicu, membuka, memberikan satu peluang dengan gagasan terbuka, pertanyaan terbuka, sehingga akan menuju ide kreatifnya muncul. Jadi tidak satu arah dari guru, tetapi bisa menghasilkan gagasan dan kita akan luas di dalam memberikan mengekspor anak ini. Ya. Untuk yang selanjutnya ini ada ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila ini yang tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu ada akhlak beragama, akhlak budi pekerti, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Untuk berbhinekaan global ada mengenal dan menghargai budaya, mengomunikasikan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Untuk yang bergotong royong ada kolaborasi, ada kepedulian, ada berbagi. Untuk yang mandiri ada pemahaman diri dan situasi, ada regulasi diri. Yang benar kritis ada memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Nah, sekarang kegunaan dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tentu sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, bahwa yang berbunyi bahwa pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Sedangkan profil pelajar untuk yang sisi dari Ki Hajar Dewantara, ini pemahaman juga tentang mengonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Kita tahu bahwa untuk dasar pendidikan ini, Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ada upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, ya, ada budi pekerti, ada rasa pikiran, terus ada budaya, anak-anak dengan jalan pengajaran, ada teladan dan ada pembiasaan, sehingga tidak ada paksaan. Ini yang harus
betul-betul dipahami ya. Untuk selanjutnya, kegunaan profil pelajar ini merupakan upaya menerjemahkan tujuan dari visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Dengan rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia, segala pembelajaran, ada program dan kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang bagaimana profil pelajar diterapkan di dalam pembelajaran dengan paradigma baru di program sekolah penggerak? Coba sekarang Bunda Lucy dengan Bu Asma, bagaimana profil pelajar diterapkan dalam pembelajaran dengan paradigma yang baru di program sekolah penggerak? Yang persepsi Bunda Asma ketahui. Baik Bunda, untuk profil pelajar Pancasila tadi yang terdiri dari 6 dimensi, di sana nanti terintegrasi dalam yang dulu disebut 6 bidang pengembangan. Nah, sekarang dalam 6 aspek bidang pengembangan nanti terintegrasi dengan 6 elemen tersebut, jadi melebur. Jadi tidak lagi 6 aspek yang dulu kita ketahui seperti nilai-nilai agama moral, kemudian fisik motorik, kognitif, seni, bahasa, itu lagi, tetapi nanti sudah melebur dengan elemen profil 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu, yang mana nantinya akan dijadikan sebagai capaian pembelajaran begitu. Jadi nanti terintegrasi begitu, Bunda. Terima kasih Bunda Asma yang telah memberikan pemahaman tentang profil pelajar Pancasila yang diterapkan di dalam paradigma baru. Untuk kita lanjutkan, untuk penerapan profil pelajar Pancasila ini adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, di dalam muatan ini ya, kita di pelajar Pancasila ini memang ada budaya sekolah, ada proyek, ada ekstrakurikuler dan sebagainya. Ini selanjutnya kita langsung ke latar belakangnya ya, kita bahas latar belakangnya. Di dalam latar belakang pentingnya bagi siswa atau pelajar lintas mata pelajaran berbasis proyek. Sekarang kalau di PAUD tidak mata pelajaran ya. Tidak ada mata pelajaran. Iya, tidak ada mata pelajaran. Tidak ada mata pelajaran. Bidang capaian pembelajaran. Ya, kalau dulu kita masih di bidang pengembangan. Bidang pengembangan yang terdiri dari 6, tapi harapannya nanti kita ini bidang pengembangan itu melebur. Ya, kita pahamkan itu ya. Tetapi kalau ini latar belakangnya tetap kita bahas bersama bahwa pentingnya bagi siswa belajar lintas mata pelajaran ini untuk PAUD ke atasnya. Namun demikian belajar berbasis proyek saat ini belum menjadi kebiasaan di kebanyakan sekolah di Indonesia, sehingga perlu dukungan kebijakan dari pusat. Nah, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas atau intrakurikuler, agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar setting yang berbeda. Nah, ini ada beban dari kerja guru yang perlu ditambahkan, dikurangi sehingga lokasi waktunya dan sebagainya. Ini berkaitan dengan latar belakang. Nah, ini semua mapel wajib ini untuk SD, SMP, dan SMA ini tidak kita bahas ya. Biar kita langsung ya. Nah, ini proyek profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran terintegrasi, bukan tematik. Nah, terintegrasi tapi bukan tematik. Ini atau web. Unit pembelajaran terintegrasi seperti JAS ini pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang dipelajari dari setiap mata pelajaran. Iya, JUS. Seperti ya. jus. Terima kasih. Bercampur. Seperti jus ya. Bercampur. Pengetahuan ya, keterampilan. Iya, ini sudah digambarkan di sini. Ada beberapa buah yang di satu, beberapa meskipun beraneka rasa ya. Beraneka rasa, tetapi ketika di jus akan menjadi integrasi, menjadikan akal sesuatu yang luar biasa enak. Kalau kita terjemahkan di dalam pembelajaran, apa maknanya? Silakan Bunda Lucy atau siapa yang berpendapat.
Maksudnya gini Bu Nur, nanti ini pelaksanaannya, implementasinya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa bidang pengembangan ini melebur ya, jadi istilahnya terintegrasi. Jadi semuanya bisa masuk menjadi satu. Jadi satu istilahnya apa istilahnya? Satu kesatuan. Dalam pembelajaran itu bisa menjadikan satu satuan, jadi tidak berdiri satu-satu seperti yang kemarin lagi ya. Tidak nano-nano ya, tidak nano-nano ya Bunda, berarti tidak nano-nano. Bahasanya, seninya itu bisa jadi satu, bisa terintegrasi jadi satu. Kalau kita refleksikan yang dulu, sedikit saja kita kilas balik ke belakang dengan adanya integrasi dulu, kalau dulu masih ada bidang pengembangan kan bahasa mereka, sehingga di dalam pengembangan ketika bermain ada kotak-kotak begitu ya. Tapi sekarang sudah ada integrasi, jadi harapannya melebur begitu ya, sehingga satu konsep bermain merdeka belajarnya di situ. Ya. Nah, ini pengetahuan dan keterampilan kita kembali ya di dalam proyek profil pelajar Pancasila ini adalah unit pembelajaran integrasi bukan tematik atau web atau pembelajaran yang integrasi seperti JUS, saya ulang dulu ya karena di tempat saya agak burem sedikit ini ya. Terus pengetahuan keterampilan kompetensi yang dipelajari dari setiap mata pelajaran yang terpadu dan melebur tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan bagian dari mata pelajaran ini untuk kelas di atasnya ya. Kalau yang mapel agama, PPKN bahasa kita kan enggak di PAUD. Ya, nanti itu yang di pendidikan dasarnya. Nah, ini masih di kelas yang di atasnya. Nah, untuk selanjutnya ya. Sekarang kita membahas bagaimana atau apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang terutama adalah apa? Yang pertama guru. Bagaimana mengelola jam pembelajaran kolaborasi gurunya? Bagaimana pengaturan agar alokasi jam mengajar gurunya tetap sama? Bagaimana pengelolaan waktu dan kegiatan? Bagaimana menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian? Bagaimana sistem pendokumentasian proyek itu dapat digunakan atau di dalam portofolio? Bagaimana kolaborasi dengan narasumber proyek masyarakat, komunitas, dan praktisi, universitas maupun praktisi. Ini yang harus diperhatikan. Nah, mengenai guru di dalam pengelolaan ini, apa yang berpendapat tentang di dalam persiapan ini, tentang guru? Silahkan berpendapat, Bunda-bunda. Bagaimana Bunda? Bagaimana untuk mempersiapkan di dalam penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berkaitan dengan guru? Baik, setidaknya guru tersebut ini ya kita pahamkan dulu terkait dengan profil pelajar Pancasila terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan proyek pembelajaran berbasis proyek ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, setidaknya 6 dimensi ini dikuasai oleh guru tersebut dulu. Kemudian baru pengaturan atau pengelolaan ke pembelajarannya, baik dari jam, kemudian pengaturan kegiatan main anak yang berbasis proyek itu seperti apa, dan mengintegrasikan nilai-nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan itu menjadi satu kesatuan kegiatan. Itu yang perlu dibekali terlebih dahulu. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bu Asma. Tetapi kita tetap harus berpikir bahwa guru itu merangsang daya pikir anak ya tetap sehingga daya anak mengembangkan pengetahuan sendiri di bawah bimbingan ya, tidak satu arah ya, tetap ya di dalam penguatannya yang ini harus diingat. Utamanya guru harus Bu Nur, harus betul-betul bisa memberikan kebebasan untuk anak, untuk kebebasan berkreativitas dan lain-lain. Jadi untuk tujuan kita memerdekakan murid itu nanti akan terwujud. Begitu. Iya, berarti kan program sekolah penggerak harus betul-betul dipahami bagaimana mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar
peserta secara holistik, baik dari aspek kompetensi, kognitifnya, literasi dan numerasi, dan non kognitifnya, karakter yang menunjukkan profil pelajar Pancasila itu jadi roh ya, nanti yang dikuatkan juga ya ke guru ya. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya untuk Kemendikbud menentukan tema untuk setiap proyek dan implementasinya. Pemerintah daerah dan satuan pendidikan merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan dan mengembangkan. Ini nanti tentu ada kaitannya Bu Asma ya, yang akan juga menyampaikan mungkin atau temannya yang lain. Saya kira cukup dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum diakhiri, mari kita merefleksikan dulu apa yang sudah dipelajari. Dari apa yang sudah saya sampaikan ya, ini yang jadi catatan bahwa di program sekolah penggerak ini yang berkaitan dengan definisi profil pelajar Pancasila, maka yang perlu diperhatikan adalah 6 ini juga dimensi ya, ringkasan dimensi elemen profil pelajar Pancasila ini mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbenika global, bergotong royong, mandiri, benar kritis, kreatif, ini juga harus betul-betul dipahamkan. Selain juga tujuan dari program sekolah penggerak, termasuk tujuan program sekolah penggerak meningkatkan kompetensi, karakter dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menjamin pemerataan kualifikasi pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas, dan harus diperhatikan untuk dasar-dasar pendidikan Merdeka Belajar. Kiranya cukup, mudah-mudahan nanti ringkasan dimensi ini nanti menjadi penguat, termasuk dimensi profil pelajar Pancasila ini menjadi penguat untuk landasan matematik berikutan yang bisa diperkuat di dalam program sekolah penggerak yang dikuasai oleh Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.